Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini, saya akan meriwayatkan sejarah biografi pengarang kitab Jurumiyah, yakni Ibnu Ajurumi. Nama lengkap Syekh Ibnu Ajurum adalah Abu Abdillah Muhammad bin Dawud al-Sinhaji, dengan mengkasrahkan huruf shod bukan dengan memfathahkannya, seperti yang sering disebutkan oleh sebagian kalangan. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Hamidi, kalimat Al-Sinhaji ini dinisbatkan kepada salah satu kabilah yang berada di negeri Maroko, yaitu kabilah Sinhajah. Nama ini kemudian dikenal sebagai Ibnu Ajurum. Kata Ajurum menurut Ibnu Imad Al-Hanbali dalam kitab Syudzurut Al-Zahab, formulasinya dengan memfathahkan huruf alif mamdudah, mendomakan huruf jim, dan mentasdidkan huruf ro. Syekh Sholih Al-Asmari telah menyebutkan dalam kitabnya, Idoh Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, bahwa kata Ajurum ini setidaknya memiliki 5 aksen yang berbeda dalam memformulasikan kelima huruf hijaiyah ini. Pertama, riwayat Ibnu Anko, yang dikuatkan oleh Imam Suyuti dalam Bughiyat Al-Wuwat, yaitu, dengan memfathahkan huruf alif mamdudah, mendomahkan huruf jim, dan mentasdidkan huruf ro, dibaca Ajurum. Kedua, aksen yang diriwayatkan dari Al-Jamal Al-Muthayyib, yaitu dengan memfathahkan huruf jim, jadi dibaca Ajarum. Ketiga, pendapat yang dinukil oleh Ibnu Ajurum sendiri, yang ditulis oleh Ibnu Al-Hajjaj, dalam kitab Al-Aqdu Al-Jauhari, dengan formulasi huruf hamzah tanpa dipanjangkan, yang difathahkan, huruf jim yang disukunkan, dan huruf ro tanpa syidah jadi dibaca Ajrum. Keempat, aksen yang ditulis oleh Ibnu Maktum dalam Tazkirohnya yaitu akrum, bukan dengan huruf jim melainkan dengan huruf kaf. Kelima, yang diriwayatkan oleh Ibnu Anko, bahwa banyak orang membacanya dengan menghapus huruf hamzahnya sehingga dibaca jurum. Kata ajurum ini, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Anko, dan dikuatkan oleh Imam Suyuti dan Ibnu Al-Hajj, berasal dari bahasa Barbarian sebuah bangsa yang mayoritas kabilahnya menempati pegunungan di wilayah Afrika bagian selatan, yang berarti Al-Fakir Al-Sufi. Ibnu Ajurum dilahirkan di kota Fasa, sebuah kota besar di negara Maroko pada tahun 672 Hijriah, dan wafat di kota itu pada hari Senin Ba'da Zuhur, 20 Safar 723 Hijriah. Beliau menimba ilmu di Fasa, hingga pada suatu hari beliau bermaksud untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Ketika melewati Mesir, beliau singgah di Kairo, dan menuntut ilmu kepada seorang ulama nahwu termasyhur asal Andalusia, yaitu Abu Hayyan, pengarang kitab Al-Bahru Al-Muhit, sampai mendapat restu untuk mengajar dan dinobatkan sebagai salah satu imam dalam ilmu gramatikal bahasa Arab, atau ilmu nahwu. Selain terkenal sebagai ulama nahwu, beliau juga terkenal sebagai ahli fikih, sastrawan dan ahli matematika. Di samping itu beliau menggeluti ilmu seni lukis, kaligrafi dan tajwid. Karya yang dipersembahkannya berupa kitab-kitab yang ia karang dalam bentuk arjuzah, bait-bait nazom dalam ilmu kiroat dan lain sebagainya. Dua di antara karyanya yang terkenal adalah kitab Faroid Al-Ma'ani fi Syarhi Hirzi Al-Amani dan kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Dalam penamaannya kitab ini dikenal dengan nama yang dinisbatkan kepada pengarangnya, sehingga kitab ini dikenal dengan nama Al-Ajurumiyah atau Al-Jurmiyah. Sebagaimana tata cara penisbatan dalam gramatikal bahasa Arab, bahwa murokkab idofi, kata kompleks,
yang disandarkan seperti kata Ibnu Ajurum pada bab nisbat biasanya dihapus awal katanya, dan dinisbatkan pada kata kedua. Lihat Alfiyah Ibnu Malik, bab nasab, bait 870-871. Kitab ini dikenal juga dengan nama Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah, atau Muqaddimah Ibnu Ajurum. Dinamakan Muqaddimah karena bentuk karangannya adalah muqaddimah, atau dalam bahasa Indonesianya bentuk karangan prosa, bukan berupa bait-bait nazom. Selain tidak memberi nama khusus pada kitabnya, Ibnu Ajurum juga tidak menyebutkan kapan kitab ini dikarang. Itulah sekilas tentang biografi pengarang kitab Jurumiyah. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.